dalam kehidupan santri ini, kan pasti ada konflik nih, dan setiap orang ini menanggapi konfliknya berbeda-beda. Ada yang dianggap serius, ada yang sampai udah selesai pertandingan futsal ini masih dibawa sampai marah-marahan gitu. Ada juga orang yang menanggapinya itu kayak bodo amat gitu. Ya udah sih, biasa aja. Sebenarnya simpel sih Zam. Cuman 3 sebenarnya. Cuman 3. Apa Iya. aja itu? Kalau diterapin kayaknya insya Allah udah selesai sih. 3 doang sebenarnya. Ketika ada masalah ya pertolongan pertama dengan sabar. Oke. Kenapa harus sabar? Kenapa Diva? Karena emang itu basicnya Zam. Bahkan sabar dengan sholat didahulukan sabar. Iya, kenapa gitu? Jadi emang sabar itu emang base-nya dulu. Podcastan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ibaska TV. Selamat datang di podcastan, podcast ala santri. Bersama saya Izam Al-Qarni yang insya Allah menemani sore kalian yang mungkin kalian lagi ngabuburit, lagi mencari takjil, lagi jalan-jalan sama teman ya kan. Insya Allah jika kalian fokus mendengarkan obrolan santai kita pada sore hari ini, insya Allah kalian akan mendapatkan banyak sekali manfaat pada episode kali ini. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana kabar puasanya? Yang kita sudah menjalani puasa selama beberapa hari ini. Semoga kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amalan-amalan sunnah seperti tilawah Al-Qur'an. Ya, jangan sampai kendor tilawah Al-Qur'annya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Oke, insya Allah bersama saya Izam Al-Qarni sebagai host pada podcast episode kali ini yang akan menemani sore kalian. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama narasumber kita pada sore hari ini. Oke, jadi narasumber ini teman saya guys, teman saya ya orangnya agak aneh gitu lah, agak freak. Orangnya nih suka ketawa-tawa sendiri, suka ngomong-ngomong sendiri, suka ngelakuin hal yang gak jelas lah. Tapi overall teman saya ini asik lah. Teman saya ini asik, bener banget, asik banget. Kalau misalnya aku lagi ada masalah nih, aku lagi ada masalah, terus aku cerita sama dia, dia tuh bisa memberikan solusi dari masalah yang aku alami ini. Oke, jadi langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Kita kenalan dengan guest star kita pada episode kali ini. Assalamualaikum Diva. Waalaikumsalam Izam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Izam. Okay. Alhamdulillah. How's your life? I'm good. You're Yes. good, okay. Very good today. Yes. Because ya banyak lah intinya. Karena kita harus bahagia Zam. Iya. Kenapa gitu? Karena kalau gak bahagia kita tuh sedih Diva. Bener banget. Iya. Kalau kita gak bahagia, berarti kita sedih. Emang bener sih. Gak salah. Gak salah. Jadi ya, kenapa kita harus bahagia Zam? Karena ya kalau kita susah, maka hari-hari kita juga susah gitu loh. Bener banget. Makanya ya kita harus bahagia itu loh Zam. Ya, kalau aku lihat nih dari wajah-wajah kamu, dari rautmu, kamu tuh bahagia banget hari ini. Ada apa sih Diva? Banyak sih Zam sebenarnya. Karena ketika tadi hari ini aja. Hari ini tuh kenapa berbeda dari hari yang lain? Karena spesial tuh hari ini. Spesial. Apa spesialnya Diva hari ini? Kita podcast Zam. Oke, podcast ya. Selamat datang di podcastan. Iya betul banget. Kita hari ini podcast loh. Iya. Jadi kayak ya harus semangat gitu loh. Karena ini event setahun sekali gitu loh Zam. Event Ramadan. Event Ramadan lagi. Iya. Setahun sekali lagi itu emang jarang banget nih. Jarang banget event kayak gini ya. Iya. Makanya kita beruntung banget Zam. Makanya kita harus semangat dong. Iya. Masa kita gak semangat gini-gini. Ya Zam. Oke. Kalau Izam sendiri nih gimana nih? Kenapa kamu pakai baju itu Zam? Pakai jas itu? Tahu nggak filosofi? Apa Zam filosofinya? Jadi kalau kita lihat dari teman-teman kita kemarin nih, teman-teman kita yang podcast, Iya. pada pakai batik, pada pakai apa namanya, baju koko. Koko ya? Baju Iya sih. kayak koko. Jadi kita coba tampil beda lah. Kita coba menampilkan hal yang berbeda dari teman-teman kita yang lain. Gitu ya Zam? Iya. Jadi kayak kenapa? Biar agak formal gitu. Formal gitu ya? Iya. Kenapa harus formal Zam? Karena biar kita itu keren Diva. Emang kalau gak keren kenapa? Kalau gak keren nanti yang nonton sedikit. Kan kalau kita keren nanti viewersnya bisa banyak gitu. Oh gitu ya Zam? Iya. Emang pengaruh ya gitu? Pengaruh Pengaruh banget. Tapi tahu gak Zam? Apa? Jadi ya, tadi sebelumnya tuh aku tuh pengen pakai outfitnya tuh kayak baju ini doang. Oh, baju putih tanpa jas gitu ya? Iya, baju putih doang kayak kasual gitu. Oh iya. Tapi Nah. kenapa gak jadi? Nah, jadi gini Zam. Pas berangkat, Ustaz, boleh pakai baju putih? Gak boleh Mas. Kenapa Ustaz? Ya,
Karena dindingnya putih Zam. Oh, biar gak tabrakan warnanya Iya, gitu. karena Biar dindingnya kelihatan gitu. putih, biar nanti kelihatan juga bajuku gitu loh. Oh gitu ya. Kalau kamu pakai baju putih nanti kamu gak kelihatan gitu. Iya, kayak Invisible Man gitu loh. Invisible Man. Mantap gak sih gitu? Ya, aduh. Ya, Jadi ya. emang sebenarnya tuh aku suka pakai yang casual gitu Zam. Hmm. Kayak ya enggak suka terlalu formal sih sebenarnya. Gue kayak enggak enak aja gitu. Oke. Tapi enggak apa sih kalau keren Zam. Ya, tapi Good. akhirnya kita pakai jas gini ya. Iya Zam. Oke. Good, mantap. Oke. Alamat kamu mana sih, Diva? Asal kamu. Asal, berarti aku lahir nih ya. Iya. Oh, asal sama rumah beda ya? Beda Zam. Oke, sekarang asalmu dulu, Asalku, aku lahir di Grobogan nih Zam. Grobogan tuh Jawa Tengah ya, Diva? Jawa Tengah bukan Jawa Timur. Oh iya. Biasa orang banyak itu Jawa Timur, kenapa ya? Gak tahu orang tuh kenapa bilangnya Jawa Timur loh Ya, Grobogan. mungkin mereka buta map gitu ya. Iya mungkin buta map deh. Gak tahu sih. Nah, ya aku lahir di Grobogan. Ya. Tanggal, tempat. Ya. Oh, oke. Aku lahir di Grobogan 13 November Tahun 2007. 2007. Tua sih, Tua banget. tua banget. Parah. Oke, kalau rumah kamu di mana, Diva? Rumah, berarti aku tinggal sekarang Iya, nih. sekarang kamu berdomisili di mana nih? Aku kamu tahu UIN Raden Mas Said gak? Oh, dekatnya Kopassus tuh ya? Iya, belakangnya Kopassus. Belakangnya Kopassus. Nah, rumahku tuh deket situ, tinggal tek sampai. Oh, berarti rumah kamu di dalam komplek Kopassus itu? Bukan, Oh, bukan. Waduh. Oh, di belakangnya. Di sedikit belakang lah. Sedikit belakang. Di belakang. Oh, berarti di dalam perumahan tuh ya? Iya, perumahan Oke, banget. oke. Jadi kamu tinggal dari UIN tuh langsung rolling push up itu udah sampai. Beneran. Berarti deket banget ya sama Deket Kopassus. banget tinggal. Wah, Oke, oke. kalau Izam sendiri dari mana sih? Kalau aku ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu kotaku nih. Jadi kotaku nih punya julukan Kota Apa? Ledri. Kota apa? Kota Ledri. Ledri. Iya, Ledri. Apa itu Ledri? Ledri itu makanan khas daerahku. Makanan tuh. Makanan. Namanya Jadi, Ledri gitu ya? Iya. Jadi ini bentuknya kayak egg roll gitu. Tapi berbahan dasarkan pisang raja. Pisang raja. Ya, jadi kayak egg roll gitu. Tapi bahannya tuh pisang raja. Berarti buah-buahan itu ya? Iya. Bukan buah-buahan. Kayak egg roll itu. Oh. Crispy gitu. Crispy gitu. Iya. Digoreng berarti. Kurang tahu sih aku. Di oven. Mungkin. Ya, di Oh, oven. Oke. Kota Ledri. Iya. Bisa nebak gak tuh? Bentar, gue dapat dulu nih. Masih ini kalau dari namanya ini Jawa Timuran nih. Iya. Bener gak? Bener banget. Jawa Timur, oke. Jawa Timur ada apa aja sih? Oke, aku kasih clue lagi nih. Oke. Kotaku ini juga termasuk penyumbang minyak bumi. Jadi di kotaku tuh ada pertambangan minyak bumi. Tambahnya bumi. Iya. Apa namanya Zam? Namanya Exxon Mobil. Exxon Mobil Zam. Iya. Itu aplikasi Zam. Itu pertambangan di daerahku. Pertambangan ya? Iya. Emang bisa gitu ya? Bisa gitu. Jadi itu kalau nggak di Bojonegoro di Cepunya itu ada pertambangan minyak bumi yang ya lumayan memberikan kontribusi kepada Indonesia ini. Tahu nggak? Berarti kamu asal Bojonegoro? Iya bener banget nih Pak. Bojonegoro kan? Iya Bojonegoro. Jadi kamu sebutin Bojonegoro. Oh iya saya dari Bojonegoro. Kamu lahiran tahun berapa ya Zam? Aku lahir di Bojonegoro asli. Orang Tulen, Jawa Timur Tulen. Asli nih? Asli. Ya. Bojonegoro 24 Juli 2007. Tua juga ya berarti? Ya tua aku. Tapi anak kota kan? Anak kota. Kalau lu kayaknya anak desa ya. Aku lihat dari wajah-wajahmu kayak orang desa gitu. Deso banget ya? Iya. Parah emang. Oh emang deso banget sebenarnya Zam? Heeh. Kayak dead banget ya sebenarnya? Iya. Gak penting Zam. Aduh. Udah. Emang ada orang ini. Oke, gimana Diva? Kamu kan nih sekarang menjabat sebagai wakil presiden Osia ya. Insya Allah. Kesibukan lu selama ini apa sih dan sesibuk apa gitu? Bisa diceritain nggak? Kalau sibuk sih enggak sih Zam. Gak sibuk. Tergantung prioritas aja sebenarnya. Oke. Kalau akhir-akhir ini kan kita lagi PTS nih Zam. Oh iya kita lagi ujian ya. Puasa-puasa ini kan Oh lagi suruh puasa, suruh Ramadan. mikir. PTS lagi. Ya PTS. Aduh ya, jadi emang susah gitu Zam. Iya. Tapi kalau sebelum Ramadan kan ya seperti halnya biasa sih, kayak ya ngatur santri gitu. Mm-mm. Jadi ngurus santri. Jadi kayak sebenarnya tugasku gampang sih. Apa itu? Hanya mengkoordinasi, terus mengawasi dan layaknya sebagai seorang presiden itu. Jadi kan presiden dan wakil presiden itu sebenarnya sama Zam. Iya, berarti kamu tuh membantu Iya, presiden. presiden Zam. Oke. Gitu Zam. Kalau Zam sendiri tuh ngapain sih? Kalau aku ya, kan aku nih sebagai kepala departemen. Yes. Kepala departemen media dan jurnalistik. Media dan jurnalistik nih. Iya, media dan jurnalistik. Pasti mainnya HP terus ini. Bener. Mainnya HP kalau nggak PC, kalau nggak laptop. Jadi sering di depan layar gitu lah.
Gak pernah tidur jujur berarti kan? Yo sering diujur lah ya. Sering jujur kan? Iya. Ngapain tidur kamu? Diujur tidur. Gak main HP? Main HP-nya di Hurfa, Oh, di di Hurfa. ruang Osia. Rumah sih Iya, ya. Oke. Nggak boleh kalau HP dibawa ke Hujroh itu. Kenapa gak boleh? Nanti kena pelanggaran Diva. Gitu. Iya. Oke, kalau tugasku sih cuma mengkoordinir anggota bagaimana supaya anggota itu aktif berkontribusi dalam departemen, biar nggak ada anggota yang pasif gitu. Ya, kalau tugas dari departemenku sendiri sih mengelola medsos, mengelola media sosial OSIS Ibaska. Berarti yang IG tuh, Instagram iya. itu. Yang biasanya buat postingan, yang biasanya buat story. Terus kalau misalnya ada event nih, ada event butuh didokumentasikan, itu biasanya dari departemenku. Oh iya. Ya, biasanya yang ngepost tuh ya. Ya, kan namanya jadi departemen media dan jurnalistik. Jadi tentunya ada kerja di media dan juga ada kerja di jurnalistik. Media itu yang dokumentasi, kalau jurnalistik itu yang biasanya buat reportase, artikel-artikel gitulah. Berarti setelah didokumentasikan di repost gitu ya. Iya. Di post gitu ya. Dokumentasi berdasarkan gambar dan dokumentasi lewat tulisan gitu. Pelajaran apa nih, Sam? Pelajaran hidup. Oke. Pelajaran hidup lagi. Parah emang Sam nih. Oke, Sam. Karena kita hidup tuh harus selalu bahagia, Diva. Iya, Ding, bener banget ya. Seberat apapun masalah lu harus tetap bahagia. Karena ya kita kalau nggak bahagia susah gitu. Iya, susah sendiri. Parah. Ya. Kalau keseharian kamu di pondok ngapain aja, Div? Misalnya hobi kamu di pondok suka apa gitu? Apa ya? Sebenarnya tuh fleksibel sih. Kalau pas kelas 10 tuh, aku tuh suka banget main pingpong. Dulu. Main pingpong tuh kayak pagi siang sore tuh mesti main pingpong terus. Ya, sekarang kita kelas 11 ya. Sekarang kita kelas 11 jadi kayak ada ya kesibukan tersendiri gitu loh. Kita ngurus OSIA. Jadi kayak ya udah berarti kita lupakan dulu sedikit lah hobi kita. Tapi kadang masih main sih, seminggu sekali main tuh. Oke, setiap weekend biasanya. Iya, setiap weekend. Kadang juga main futsal. Futsal, kalau enggak main sepak bola tuh di Malah Belakang tuh. Hobi futsal nih? Pernah sih hobi. Enggak hobi. Enggak hobi, suka aja. Kalau enggak salah sebelum Ramadan ini ada event dari Departemen Seni dan Olahraga. Iya betul. Namanya tuh kalau nggak salah IFC. Ibaska Futsal Cup. Iya betul banget. Iya. Betul banget. Nah, dan kebetulan kan itu kan Hujrohku main tuh. Iya. Hujrohku main. Oh berarti itu kompetisi pertandingan futsal antar Hujroh. Iya, ya? antar Hujroh. Iya, jadi Hujrohku tuh main sampai masuk ke final gitu. Final, Bro. Berarti yang meng-carry Hujrohmu tuh kamu nih. Enggak juga. ada teman-temanku yang sangat lebih jago, Bro. Aku tuh sebenarnya enggak jago banget ya. Oh iya. Jadi kayak aku tuh enggak pernah ikut tim futsal, enggak pernah. Jadi futsal juga jarang. Terus main pun yo kadang-kadang pula. Nah, jadi sebenarnya tuh aku main futsal tuh bawaan lahir gitu loh. Udah tahu-tahu bisa gitu ya? Iya, kayak lahir langsung bisa main bola gitu. Ya gitu. Jadi emang bawaan lahir itu. Jadi nggak ada persiapan, nggak ada strategi apa, langsung main aja gitu. Main aja gitu. Iya, betul banget. Tapi akhirnya masuk final ya, Hujrohmu? Iya, saya juga nggak expect banget masuk final. Keren banget sih. Masa komposisi Hujroh tuh emang beda banget dari Hujroh yang lain. Nggak ada, ya bahasanya kurang lah. Ya. Tapi isi Hujrohmu tuh random gitu ya? Ya, tapi kan mungkin ada pertolongan langit tuh, Sam. Jalur langit mungkin. Jalur langit, Masya Allah. Masya Allah. Kan banyak orang hafid tuh di Hujrohku. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Oke. Langsung aja nih Diva, kita mulai ngobrol-ngobrol santai kita. Jadi kan kita ini santri ya. Kita santri, kita itu datang dari sesuatu yang berbeda. Kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari daerah yang berbeda, dari suku budaya yang berbeda-beda. Namun kita disatukan, kita dikumpulkan dalam sebuah tempat yang namanya itu pondok pesantren. Betul banget. Pondok pesantren. Jadi kita nih di pondok pesantren yang awalnya kita memiliki berbagai keragaman, kita memiliki berbagai perbedaan. Kita dikumpulkan di dalam pondok pesantren ini. Iya, betul. Jadi yang awalnya kita berbeda, kita bisa berkumpul di pondok pesantren, kita bisa main bareng, kita bisa makan bareng, kita bisa ya ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing. Mungkin dengan teman yang berbeda provinsi, berbeda pulau bahkan. Iya. Dan dengan perbedaan ini tidak dapat dipungkiri, pasti akan ada konflik. Masalah berarti. Masalah. It's problem solving. And then yes, ini kita membahas konflik, Diva. Oke. Jadi konflik itu pasti akan terjadi di kalangan terutama kita nih, di kalangan para santri.
baik itu antar individu maupun antar kelompok. Hmm. Biasanya sih kalau konflik ini dimulai dari hal-hal yang sepele. Misalnya kayak kita nih, kan kamu suka main futsal nih. Betul Misalnya banget. kalah futsal, terus kamu mengejek antar hujro, kamu mencaci maki hujro lain gitu kan misalnya. Nggak mungkin sih tapi. Enggak mungkin. Kan bisa aja nih Bisa contoh, aja, misal, ya. permisalan. Oke, jadi dalam kehidupan santri ini kan pasti ada konflik nih. Dan setiap orang ini menanggapi konfliknya berbeda-beda. Ada yang dianggap serius, ada yang sampai udah selesai pertandingan futsal ini masih dibawa sampai marah-marahan gitu. Ada juga orang yang menanggapinya itu kayak bodoh amat gitu. Ya udah sih biasa aja. Yang berlalu biarlah berlalu gitu. Kalau kita nih dalam kehidupan santri, konflik seperti apa yang sering terjadi baik antar individu maupun antar kelompok nih Diwa? Oke. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya tadi ya. 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 Itu kita pahami dulu konflik itu apa, Zam. Oke. Jadi Zam, menurut KBBI, Wis, udah kayak AI gitu ya. Kalau Iya. ditanya berdasarkan sumber. Iya benar. Jadi aku menurut sumber ini insya Allah terpercaya ya. Oke, akurat ya. Insya Allah akurat. Jadi konflik adalah di mana suatu keadaan itu terjadi perselisihan, entah itu perbedaan pendapat, nilai, tujuan, dan pandang hidup dan lain-lain. Nah itu konflik Zam. Jadi ada terjadi perbedaan di situ. Oke. Nah, terus tadi kan Izam udah nyebutin tadi Iya. beberapa konteks dalam konflik ya. Tadi kan ada individu, kelompok, dan lain-lain lah. Iya. Bisa sampai negara mungkin ya. Itu bisa jadi konflik Zam kalau nggak bener itu. Nah, tadi kan contohnya nih, oke. Aku mau cerita sedikit ini Zam. Kayak gimana nih? Pas waktu aku kelas 10 nih, itu kan biasanya kan aku dijadikan untuk divisi acara gitu. Divisi acara dari sebuah event Iya, kayak ya acara-acara gitulah. acara. Nah, aku ditunjuk untuk jadi divisi acara. Mm-mm. Pernah itu satu ketika kumpul tuh, kumpul-kumpul bahas konsep dan lain-lain. Nah, di situ ada temanku yang bilang, "Oh, gini aja ya. Konsepnya gini 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 gini." Nah, di situ aku kurang agak sreg lah sama dia. Aku bilang, kalau gini aja gimana? Nanti gini gini gini. Wah, ternyata dia langsung diam kan, diam. Kayak ya raut wajah tidak suka seperti itu, langsung bilang, "Ya, udahlah Dip, serah kamu aja." Langsung aduh, rasanya kayak Jelek gitu ya. apakah ini tanda permusuhan gitu. Tapi enggak sih. Nah, aku tuh tipenya gini Zam. Aku tipenya kayak ya udah bodo amat gitu loh. Oh, berarti tipe yang kedua tadi ya. Ya pokoknya bodo amat. Ya udah sih gitu. Ya kayak udah. Kayak iya, tapi aku kadang juga mikir sih. Kok dia kok langsung tiba-tiba gini gitu loh. Mm-mm. Nah, tapi aku masih ya, tipe bodo amat ya. Ya aku lebih fokus ke mengurus eventnya aja dulu. Iya. Yang sesuai dengan konsepku gitulah. Nah, jadi aku urus aja set. Nah, dan menariknya di sini Zam. Kalau masalah individu gini Zam. Kalau di santri nih, apalagi di Gimnabas itu kalau ada masalah antar individu itu penyelesaiannya tuh nggak kayak di novel-novel gitu, kayak nggak di webpad gitu Zam. Gimana? Biasanya kalau di webpad itu kan kayak ada maaf ya kemarin aku gini-gini. Oh iya, formal harus minta maaf gitu Iya, ya. maaf banget ya gitu kan. Iya. Nah, kalau yang untuk biasanya yang untuk kelompok-kelompok gitu ya. Tuh pernah tuh. Jadi itu saat Syahgim kalau nggak salah, acara kelas meeting gitu. Itu main futsal. Pertandingan futsal Zam. Nah, itu kan kalau nggak salah tuh kelas 8 dan kelas 7. SMP berarti. SMP. SMP. Masih bocil. Mm-mm. Saat pertandingan kan kelas 7-nya ini lebih unggul Zam. Mm-mm. Kelas 7 lebih unggul dari kelas 8. Lebih unggul secara poinnya. Ya secara poin masih main tuh. Nah, kan itu ada kayak supporter gitu kan. Iya. Nah, si kelas 7 ini manas-manasin gitu kan. Oh, nyorak-nyorakin gitu. Iya, nyorain kayak gimana Zam biasanya tuh kak nyorain? Biasanya sih pakai yel-yel gitu ya. Pakai yel-yel Iya. kan. Pakai duduk. Nah, Biasanya pakai ember. iya betul banget. Nah, kelas 8 juga nggak mau kalah, kayak saling menyerang satu sama lain gitu Lagi loh. saut-sautan gitu. Iya, ya. saut-sautan kayak ya gitulah ini ya. Poin sampai suah riuh gitu. Nah, yang parah lagi Zam. Panitianya ikut-ikut manas-manasin Zam. Oh, panitianya Iya, manas-manasin. manas-manasin juga Zam.
Wah itu kayak Tambah panas berarti ya. pertandingan paling panas sih Zam. Antara adik kelas, kakak kelas, dan panitia. Jadi gitu. Ya, terus di akhir pertandingan itu yang menang kelas 7. Kelas 7 yang menang. Akhirnya Langsung kan kelas 7 langsung keluar langsung masuk ke malap. Wah, gitu. Nggak tergendali kan. Langsung nekani kelas 8 kayak nyari lah. Nah, kelas 8 ini nggak terima kan. Langsung diam, cikep gitu. Langsung masuk kelas. Masuk kelas 7 tuh. Iya. Nah, di situ kayak semacam anarkis lah. Kayak merusak, bukan merusak sih, kayak ya nggak terima kayak anu kelasnya. Wah, ini sampai hampir jadi peperangan sih. panas banget berarti. Iya, terus panitia langsung gerak gitu. Langsung jadi netral lagi panitianya. Tapi kok kelas Iya. 7-nya berani sama kelas 8 ya? Kayaknya termasuk Zam. Gen alpha Zam. Kelas 7 ini gen apa ya? Gen alpha banget. Jadi kayak Udah emang Susah. parah ya, susah ya. susah banget. Aku sebagai OSI aja kayak susah banget emang. Kelas 7 ini perlu gimana ya? Kalau ditegasin tuh susah. Kayak enggak cocok lagi. Maksudnya kurang. Kalau dilembutin, lunjak nanti. Iya. Jadi kayak aduh, emang pilihan susah nih kelas 7 ini. Kita serba salah gitu ya. Kalau kita kelas 7 kan kayak sering tuh dimarah-marahin ya. Sama kak kelas dulu. Iya, sering kayak marah-marahin gitu. Tapi kan kalau kita kayak marahin nggak enak gitu ya Jam. Iya. Bener nggak? Bener banget. Karena kita ngerasain nggak enak kalau dimarahin. Bener banget. Dulu Iya. kita pas kita kelas 7 kan sering dimarahin sama kak kelas itu kan. Bahkan pas awal masuk tuh kita langsung dimarahin. Iya, tapi aku tanggal 15 sih Jam, aku nggak. Oh, kamu gak lihat ya? Nggak tahu. Aku tanggal 15 Agustus masuknya, jadi nggak tahu. Oke. Tapi intinya ya itulah. Perbedaan emang jauh banget dari zaman-zaman ke zaman, emang beda banget. Jadi emang harus penyesuaian sih sebenarnya. Jadi gitu Jam. Berarti banyak banget ya dari kehidupan santri ini masalah. Iya, masalah di pondok banget. gitu. Kalau antar individu kelompok gitu. Apalagi kalau antar kelompok tuh kadang ya nggak susah kalau anunya. Jadi langsung melebur gitu loh. Berarti kalau penyelesaiannya itu mudah yang antar individu atau antar kelompok? Sebenarnya kalau dilihat lebih mudah, itu lebih mudah yang individu Sam. Individu. Iya, karena ya itu masalah nggak melibatkan banyak orang, nggak sekompleks itu masalahnya. Jadi insya Allah gampang. Tapi lu ngerasa nggak, Div? Kenapa? Kalau misalnya lagi ada masalah antar individu nih, terus misalnya kita tuh berkonflik dengan teman satu hujroh, itu kan kita setiap hari ketemu nih, kayak rasanya nggak enak gitu. Masa di hujroh kita mau nyapa kok sananya melengos gitu kan? Iya, betul banget. Jadi emang kadang-kadang emang nggak enak gitu Zam. Iya. Makanya emang harus paling 2-3 hari insya Allah udah baikan Zam. Iya. Insya Allah udah baikan, insya Allah. Insya Allah. Makanya ini tergantung individunya sih sebenarnya. Tapi kalau kelompok itu lebih agak lama, soalnya melibatkan banyak individu. Iya, gitu. banyak individu di dalamnya. Iya, betul banget. Oke, berarti banyak banget ya konflik di kalangan santri itu di pondok. Iya, bisa dibilang gitu. Oke. Terus dari berbagai banyak macam konflik itu, ada yang dari individu, ada yang antar kelompok. Itu gimana sih? Bagaimana prinsip Islam? Bagaimana prinsip Islam dalam menyelesaikan konflik tersebut? Dan bagaimana santri itu bisa menerapkannya, bisa mengimplementasikannya di dalam pesantren, di dalam kehidupan sehari-hari? Pandangan Islam nih, prinsip Islam. Pandangan Islam berarti ya? Iya. Harus Islam nih? Iya, Islam. Kan kita sebagai Muslim ya? Terlebih kita sebagai seorang santri. Santri itu Abbas. Santri, jadi emang harus membawa Islam gitu ya? Iya. Karena kita Islam. Iya. Nah, sebenarnya simpel sih Zam. Cuman 3 sebenarnya. Cuman 3? Apa aja itu? Kalau diterapin kayaknya insya Allah udah selesai sih. 3 doang sebenarnya. Sabar, husnudzon, menjaga lisan. Udah. So simple deh. 3 doang? Iya. Just that? Yes. Oke. Nah, kenapa harus sabar tuh? Karena sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Iya. Ayat berapa? Ayat 153. Oh, itu juz 2 itu kan enggak salah. Familiar banget ya harusnya nih. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, berarti kan Allah tuh sebenarnya memerintahkan pada kita untuk ya ketika ada masalah ya pertolongan pertama dengan sabar. Oke. Kenapa harus sabar? Kenapa, Diva? Karena emang tuh basicnya Zam. Bahkan sabar dengan sholat didahulukan sabar. Iya, kenapa gitu? Jadi emang sabar itu emang base-nya dulu. Kayak pondasi awal gitu. Iya. Karena disinilah nanti ketika ada konflik, karena cara kita mengatasi yaitu dengan sabar dulu. Karena ini
berhubungan dengan pengelolaan perasaan kita, Zam. Oke. Maka jangan sampai kalau kita ada konflik itu langsung emosi. Bukannya selesai konfliknya, tapi tambah tambah panas. konflik gitu tambah loh. konflik, tambah Iya. mencapai klimaks gitu. Masalah gitu, man. Berarti kita harus pandai-pandai Iya. self management. Bener banget. Self Jadi kayak management. terus mengatur banget sih kalau Oke. perasaan hati memang tuh. Sabar. Itu satu kata yang mudah diucapkan, sulit dilakukan. Sulit. Sulit banget dilakukan. Apalagi santri. Santri yang mungkin egonya tinggi. Bener banget kan santri kan masih berjiwa muda nih. Iya. Jadi Ingin apa-apa harus menangan. menang, apa-apa harus menang. Iya. Sabar belakangan gitu kan. Kadang gitu. Nah, yang kedua tadi kan husnudzon tadi. Husnudzon tuh berprasangka baik. Berprasangka baik, betul banget. Berprasangka baik. Karena ya setelah sabar tadi kita ya husnudzon. Dengan cara ya kita melihat bagaimana pandangan orang lain gitu. Jangan sampai kita memandang bahwa kita yang benar itu. Oh, berarti kita tuh jangan sampai kita tuh terpaku. Iya. Terpaku dalam satu sudut pandang. Iya, Berarti kita harus mencari sudut pandang orang lain betul gitu. banget. Dan jangan sampai kita menjudge orang lain itu buruk. Jangan sampai kita suudzon. Oke. Harus suudzon terus ya. Bahwa orang lain tuh benar, ada benarnya gitu. Nggak selalu salah. Oke. Karena manusia kan nggak selalu benar gitu kan. Ada kalanya dia salah. Benar banget. Gak ada Berarti manusia yang kita- sempurna. Ya, berarti kita jangan sampai merasa yang paling benar gitu ya. Terus Iya. mengabaikan orang lain Betul gitu. banget. Jadi kita harus bisa pintar-pintar menerima masukan gitu Jam. Oke, that's right. Lanjut. Jadi kan yang ketiga apa tadi? Yang Jaga ketiga lisan. itu menjaga lisan. Jaga lisan kan. Nah, ini satu faktor penting banget karena inilah bagaimana komunikasi kita dengan baik gitu. Oh, Bagaimana komunikasi yang baik itu ya dimulai dari lisan. Gak mungkin komunikasi dengan mata gini-gini. Gak masuk. iya. Nanti kita podcast cuma diem aja gini. Jadi freak banget jadi Iya. kan gak jelas gitu. Iya. Berarti komunikasi itu sangat penting ya. Makanya lisan. Ini penting banget sama Oh, lisan tuh. Karena ya di sini kan komunikasi terjadi jika ada kita menyampaikan pendapat, ya maka yang pertama kita ucapkan adalah hal yang baik. Jangan sampai kita mengutarakan pendapat menyakiti hati orang lain gitu. Oh, berarti kita harus mengontrol lisan Iya. kita. Iya. Jangan sampai perkataan kita itu membuat hati orang itu sakit. Iya, betul banget. Oke. Secara sengaja maupun tidak sengaja gitu, Sam. Tapi kalau misalnya nggak sengaja nih, kan repot nih. Kalau Sananya malah Kalau nggak sengaja, ya anggap aja itu bukan salah kita. kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Tapi kan insya Allah kalau kita pikir-pikir lagi kan, kita kan punya otak nih. Iya. Ya, kita pikir dong apa nih yang cocok dengan orang-orang. Apakah kita harus A atau harus B? Maka kita harus pintar-pintar juga memilih. Kita dikasih otak, dikasih pikiran yang jernih, maka digunakan sebaik mungkin. Terus, Oke. jadi gitu. Cuma 3 doang sih sebenarnya. 3. Itu simple deh. Berarti prinsip Islam dalam menyelesaikan konflik itu Iya. ada 3. Sabar, berprasangka baik. Yang ketiga ada Jaga menjaga lisan. lisan. Betul banget. Oke. Good banget, good. Oke, ini kan kamu udah menyebutkan 3 prinsip Islam nih dalam caranya dalam menyelesaikan konflik. Terus kemudian apa aja sih kesalahan umum yang sering terjadi? Misalnya nih kita udah berusaha menerapkan prinsip Islam dalam menyelesaikan konflik. Tapi pasti ada kesalahan. Ada beberapa orang yang melakukan kesalahan umum yang sering terjadi dalam menangani konflik. Oh, iya. Bagaimana caranya kita tuh jangan sampai salah dalam penanganan konflik, terutama di kalangan kita para pemuda ini, Di kalangan santri pasti kan. kalangan santri. Jadi gini, karena ya wajar sih kalau kita manusia buat salah ya. Ya. Tapi sebisa mungkin kita menghindari kesalahan tersebut. Gitu kan, Zam? Iya benar banget. Jadi, sebenarnya ada beberapa yang mungkin umum ya. Umum terjadi. Yang pertama tuh seringkali itu kita langsung ke solusi, Zam. Paham nggak? Jadi kita langsung ada masalah nih. Iya. Ada masalah A. Kita langsung tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa gitu langsung kasih solusi A gitu. Kayak kita paling benar gitu. Jadi memang langkah yang benar harusnya tuh kita mencari akar masalahnya dulu, Zam. Oke. Ya, jadi bukan langsung kita memberikan solusi. Oh, Kita berarti harus tahu latar belakang dulu kenapa ini terjadi. Oh, berarti kita nggak bisa langsung mengjudge gitu ya. Nggak bisa. Kita Iya. harus mencari akar masalah dulu. Kalau dalam sistematis itu harus identification gitu.
Identifikasi. identifikasi. Benar banget. Jadi kita harus mencari dulu akar masalah itu gimana Harus itu loh. mengkulik akar masalah gitu. Iya, harus dicari ini Harus masalahnya dicari. di mana sih sebenarnya sih gitu. Iya. Karena masalah tuh kadang kompleks banget Zam. Mm-mm. Iya kan? Dari mulai hal yang kecil nyebar kemana-mana tuh. Seret. Jadi emang perlu dicari ini akar masalah itu di mana gitu. Karena tidak pasti akar masalah itu cuma satu. Misalnya kita nih lagi berkonflik nih. Kamu lagi ada konflik sama aku nih. Terus aku juga ada konflik sama teman. Nanti akan terjadi Iya betul banget. Jadi terjadi siklus konflik. siklus konflik Zam. Yes. Jadi masalah ini nyambung tuh. Jadi Iya. kompleks itu kalau masalah Oke. apalagi di pondok Zam. Yang melibatkan banyak santri gitu kan. Iya. Terus itu ya kompleks itu sebenarnya. Terus yang kedua tuh kadang-kadang kita tuh tidak mau menerima pandangan orang lain Zam. Kita terlalu fokus pada sudut pandang kita sendiri tanpa mau melihat bagaimana sisi orang lain tuh gimana. Oh gitu. Ya jadi terlalu memaksakan egois tadi ya. Itu yang kadang-kadang kurang gitu dalam santri. Apalagi pemuda zaman sekarang tuh kan maunya dia yang paling benar gitu kan. Merasa paling benar gitu. Ya, padahal nggak sebenarnya benar gitu. Oke, berarti kita harus membuka pandangan kita. Iya betul banget. Terus juga yang selanjutnya nih ya, tuh kita harus jika ada konflik kita harus langsung menghadapinya Zam. Kita menghadapi konflik itu. Maksudnya langsung menghadapi ini gimana? Nah jadi gini, jika ada konflik jangan sampai kita melepaskan diri dari konflik tersebut. Kita lari dari masalah gitu ya. Betul banget. Jadi jika ada konflik kita harus proaktif. Oke. Bagaimana kita jadi garda terdepan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Zam. Dengan tadi ya menerapkan prinsip-prinsip Islam tadi ya. Jangan sampai kita jadi garda terdepan tapi tidak tahu adab gitu kan. Iya. Kita harus beradab juga kalau dalam mengemukakan pendapat gitu kan. Harus dengan adab juga sebenarnya. Nah, terus yang paling penting itu juga kita harus fleksibel. Fleksibel itu berarti nggak kaku. Nggak kaku Zam. Oke. Jadi Gimana? sebisa mungkin kita tuh ketika sudah menyiapkan strategi-strategi yang ada, nah ya kita sebisa mungkin bisa menyesuaikan strategi itu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya nih di A itu kita pakai strategi B. Iya. Nah terus saat ingin dimasukkan set nggak nyambung. Nah itu kita harus fleksibel bagaimana kita menyesuaikan tempat dan kondisi yang ada. Berarti sesuai sikon gitu ya. Sesuai sikon Dam. Gak boleh terpaku kaku banget. Kita melihat sikon yang ada gitu Jam. Oke. Nah jadi ya kadang itu sih yang beberapa yang mungkin kurang dari kalangan pemuda itu. Oke, berarti kalau aku simpulin nih dari yang kamu sampaikan, kesalahan para pemuda zaman sekarang dalam mengatasi sebuah konflik. Itu yang pertama, mereka kurang mengulik akar masalah. Iya betul banget. Jadi kita harus mengulik akar masalah dulu, Mm-mm. kita cari tahu sumbernya, kita cari tahu penyebabnya gitu. Iya. Terus yang kedua itu kebanyakan para pemuda itu terlalu fokus, Iya, betul terlalu satu sudut pandang, Iya. nggak mau menerima pendapat dari orang lain, Betul nggak banget. mau mencari bagaimana sih orang lain itu melihat konflik ini, Iya. gitu. betul banget. Terus kemudian kita kadang itu nggak sih Div, dari kan kita ini satu sudut pandang nih, kemudian kita mengeluarkan asumsi sendiri, Mm. kita berasumsi sendiri, pendapat kita sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Nah itu masuk juga sih Jam sebenarnya. Iya, Iya. Jadi terlalu berasumsi bahwasannya itu benar gitu. iya. Tapi ya nggak benar sebenarnya. Ada sedikit kesalahan. Oke. Nah jadi emang kalau kita berasumsi, maka kita harus mencari verifikasi terlebih dahulu. Bener banget. Kita harus memvalidasi apakah ini benar gitu. Mm. Jadi emang perlunya tadi loh mencari akar masalah itu gitu Jam. Oke. Jadi nggak langsung bisa menyimpulkan tanpa ada latar belakang dan lain-lain tadi. Terus kalau kita punya konflik ini kita harus segera menyelesaikan Div. Ya jangan lari dari tanggung jawab. Jangan lari, jangan menunda-nunda. Iya, juga. maksudnya jangan menunda-nunda gitu ya. Oke. Jangan menunda-nunda. Langsung. Kalau ditunda-tunda itu malah tambah masalah baru Zam. Ya. Iya. Udah ada masalah, ditunda-tunda tambah Nanti menumpuk jadi menumpuk masalah lagi. yang besar gitu ya. Betul banget Zam. Oke. Terus yang terakhir kita itu harus fleksibel. Fleksibel. Kita nggak boleh kaku, kita nggak boleh kaku lah. Ya, kita harus menyesuaikan sikon lah. Sikon. Bagaimana masalah ini dihadapi gitu. Oke, jadi itu beberapa kesalahan umum yang pemuda lakukan dalam
menangani sebuah konflik. Terus nih Diva, bagaimana sih caranya kita itu menyikapi perbedaan? Kita menyikapi perbedaan nih, sesuai judul kita, menyikapi perbedaan dengan adab dan bijak. Masya Allah. Ini judulnya keren banget. Iya sih. Harus ada adab dan bijak itu ya. Jadi ini berkaitan dengan konflik manajemen. Konflik manajemen. Oke, jadi bagaimana sih cara kita tuh menyikapi perbedaan, menyikapi perbedaan pendapat, perbedaan apapun itulah dengan tetap menjaga ukhuwah dan dengan adab. Kalau begitu kita harus menilik Zam dari satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Itu apa tuh? surat Al-Hujurat ayat 10 kalau nggak salah. Oh, ayat 10. Ya. Bunyinya innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum. Jadi kan satu konsep yang sederhana sebenarnya. Kita tuh saudara. Saudara seiman. Saudara seiman, saudara muslim gitu Zam. Iya. Jadi hal yang penting adalah ya yang perlu dipahami banget dari kita sebagai santri ya, kita tuh sebagai saudara gitu ya. Ya, benar banget. Sebagai saudara sudah semestinya bagaimana jika ada konflik ya kita selesaikan dengan persaudaraan gitu. Dengan bawa-bawa bawa-bawa yang lain gitu. Jadi kita Oke. sebisa mungkin bawa rasa-rasa kerabat lah gitu. Oke. Rasa persaudaraan yang sebagai seorang sama muslim begitu. Oke, Walaupun tadi beda walaupun beda ras, beda suku itu kan harus kita sama muslim ya kita bagaimana menyelesaikan dengan cara yang islami juga. Oke. Tuh. Berarti jangan sampai kita tuh dalam menyikapi perbedaan pendapat nih, tambah merenggangkan tali persaudaraan, tali silaturahim gitu ya. Iya, makanya penting banget untuk menjaga komunikasi sebenarnya. Komunikasi penting banget. Komunikasi yang baik. Karena ya tadi, komunikasi yang baik itu menghasilkan sebuah solusi-solusi yang baik juga. Oke. Makanya perlu adanya cara-cara Zam, cara-cara kita agar gak terpecah belah gitu jika ada konflik. Oke, berarti intinya kita harus tetap menjaga ukhuwah. Iya. Tetap menjaga persaudaraan. Betul banget. Apalagi kita seorang muslim ini ya. Iya, wajib itu. Wajib. Oke, that's right. Apa sih? Parah kamu Zam. Oke, kemudian nih, apa langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk menjadi penengah dalam suatu konflik? Lu pernah gak sih misalnya ada orang nih lagi konflik, terus misalnya si A dan si B nih, terus tuh disuruh jadi mediator gitu, pernah gak? Dan gimana cara yang benar menjadi penengah gitu? Nah, sikap awal kita sebagai penengah yaitu netral Zam. Netral, nggak plus nggak minus. Oke, berarti netral. Netral, that's it. Nol gitu. Nol, tidak kanan dan tidak kiri. Iya, dan tidak kiri, harus netral. Kenapa? Karena ini penting banget karena jika ada dua kubu yang saling bermasalah, konflik. Nah itu, maka jika kita tidak sebagai penengah, maka akan menambah kericuhan yang terjadi Jam. Tambah memuncak masalah. Iya, malah. Makanya jikalau nih misalnya nih ya, di sebuah forum, di sebuah forum lagi diskusi. Nah, di situ harus ada orang-orang yang netral. Supaya? Maksudnya gimana? Maksudnya ya agar nanti jika terjadi perselisihan itu yang netral ini bisa mengambil hal bijak yang terjadi. Berarti mengambil keputusan yang bijak gitu. Iya. Soalnya jika biasanya ya kalau ada pendapat yang orang tuh emang kekeh banget pendapatnya, itu langsung terbawa emosi kadang. Ya. Nah, makanya yang netral nih jangan sampai kebawa emosi gitu. Oh, berarti tugas seorang mediator atau seorang penengah ini bagaimana mereka itu mencari win-win solution. Iya, win solution. Jadi kedua belah pihak tuh harus sama diuntungkan. Oke, tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Iya, betul banget. Karena apa tadi? Seorang mediator itu bisa mengambil masukan-masukan. Bisa mengambil ya aspirasi-aspirasi yang ada tadi agar nanti oh ini jalan tengahnya. Begitu. Jadi enggak cuk-cuk semuanya plus minus, enggak, harus ada yang netral gitu Jam. Oke, berarti kita harus bisa memposisikan diri sebagai penengah gitu ya. Iya. Kalau caranya sih kadang musyawarah tuh bisa. Musyawarah. Kalau kita misalnya enggak kurang ya musyawarah. Musyawarah kan kita kumpul bersama untuk menghasilkan tujuan kebersamaan. Oke, berarti
mencapai sebuah kemaslahatan. Iya, kemaslahatan yang bersama. Oke. Tuh. Jadi emang kalau langkahnya emang musyawarah itu emang paling benar karena yang udah dulu dilakukan oleh zaman Rasulullah kan musyawarah juga kan Zam. Iya, itu kan ada di Al-Qur'an ya. Surat apa Zam? Kalau nggak salah itu surat Asy-Syura. Oh iya. Itu ada penggalan ayat yang Allah berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Iya. Jadi kita emang harus disuruh untuk Bermusyawarah. musyawarah di antara jika ada yang berkonflik ya musyawarah dulu. Oke. Mungkin kalau ya sebenarnya kalau voting tuh pilihan terburuk sebenarnya. Gak baik sebenarnya. Ya sebisa mungkin kita musyawarah karena di situ terjadi satu kesempatan yang bersama. Jadi kalau misalnya ada satu kesempatan yang bersama, ya udah tidak bisa mengganggu tidak ada intervensi yang lain gitu loh. Iya. Kalau voting kan misalnya ada yang belum setuju itu kan, dipaksa setuju. Nah, itu kurangnya gitu kadang. Makanya musyawarah emang insya Allah paling top lah kalau Jadi musyawarah penting banget ya. iya penting banget. Jam. Oke. Dan kalau Izam sendiri kadang masalahnya apa Izam? Kalau aku sih masalah langsung aku hadapi gitu ya. Ya Apa masalahmu? nggak banyak sih. Karena aku orangnya nggak suka buat masalah. Suka bermasalah? Oke, nggak terasa nih Diva, kita sudah kurang lebih dari 30 menit nih. Udah dari tadi kita ngobrol santai gitu kan. Oke, sekarang nih aku mau kamu tuh memberikan closing statement kepada para pemirsa Ibaska TV. Untuk para pemirsa ya? Iya. Untuk para pemirsa nih. Nah, jadi guys, dalam kita menyelesaikan sebuah masalah, kita itu sebenarnya dilatih untuk terus berkembang dan belajar gitu. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam yang ada, juga dengan sistematis tadi ya, harus sistematis bagaimana menyelesaikan konflik dan juga sebisa mungkin kita menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menyelesaikan konflik. Nah, ini sebenarnya itu sangat kompleks banget harus kita kerjakan gitu. Dan juga bahwasanya masalah-masalah yang terjadi itu entah besar ataupun kecil. Nah, itu sebenarnya hal sebagai pembelajaran bagi kita, pengalaman bagaimana agar kedepannya tidak terulang lagi. Makanya kita perlu evaluasi gitu. Evaluasi untuk hari kedepannya agar bisa lebih baik lagi begitu. Nah, dan terakhir saat kita menyelesaikan masalah tadi dengan konflik dan lain-lain sebagainya, nah ini bisa sebagai kita untuk terus maju, berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih besar dan meraih kesuksesan di masa depan. Gitu. Mantap banget. Emang Oke. gitu Zam. Yang dari kecil ke besar gitu. Emang sekompleks itu sih sebenarnya. Oke, berarti yang kita bisa memanage konflik dengan bijak gitu ya. Iya. Jadi emang harus kita atur gitu Zam. Kita harus manage dari awal tuh gimana dan kita ambil pelajarannya, kita implementasikan mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan kedepannya kita lebih sukses, lebih tahu gitu. Lebih tahu cara-cara mengenai masalah. Benar banget, karena experience is the best teacher. That's it. Pengalaman adalah Guru terbaik. That's right. Benar sangat Zam. Experience is the teacher, oke. Jadi emang pengalaman tuh guru terbaik Zam. Iya. Ada masalah apa, ya sebisa mungkin kita masuk di dalamnya Zam. Kita harus jadi bagian dalam orang yang menyelesaikan masalah gitu. Ada masalah ya kita bagaimana caranya kita harus bisa masuk dalam lingkup tersebut. Oke. Tapi jangan sampai kita terbawa masalah gitu Zam. Tadi kita harus netral sebagainya gitu Zam. That's right. Oke, Ya udah. tidak terasa kita udah 40 menit kita pembahasannya. berbicara santai. Sebenarnya Sebenarnya ini pembahasannya cukup berat ya deh, Bang. berat banget sebenarnya nih Tam. Gua sampai Konflik. itu. Gua sampai aduh. bingung ini, sampai Iya. pusing. Sebenarnya tadi masih ada banyak yang mau dibahas sih sebenarnya. Tapi karena keterbatasan waktu nih, Bang. Iya. Ya, mungkin lain kali ya Zam kita Iya. bahas lagi Zam. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan gitu ya. Iya, mungkin kita buat channel sendiri aja Zam. Iya. Kita bisa podcast berdua sendiri ya. Iya. Oke, tidak terasa kita sudah 40 menit menemani kalian pemirsa Ibaska TV yang lagi persiapan buka puasa nih. Semoga dengan podcastan ini dapat nambah inspirasi kalian, dapat nambah
pemikiran kalian, bisa membuka pandangan kalian lebih luas bagaimana tuh cara memanage konflik dengan baik. Oke, mungkin cukup dari kita berdua. Saya sebagai guest star di Guest sini, Diva udah deal, izin pamit undur diri ya teman-teman. Oke. Dan saya Izam Alkorni sebagai host pada podcast episode kali ini. Mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bersikap dan dalam bertutur kata. Saya juga intinya minta maaf ya misalnya kalau ada yang Ada yang tersinggung. mungkin tersinggung Nah, atau kami juga mohon maaf sekali. kurang baik dari pelakuan kami, ya intinya kami mohon maaf guys, karena manusia tuh nggak ada yang baik dan nggak ada yang Nggak ada sempurna. Ada kalanya manusia itu salah tadi Zam ya. Makanya saya mohon maaf sebesar-besarnya pada kalian para pemirsa yang kalau misalnya ada yang tersinggung, tidak enak di hati, Iya. ya mohon dilapangkan hatinya gitu ya. Intinya kami mohon maaf lah. Iya. Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita selalu diistiqomahkan dalam hal-hal kebaikan. Dan sampai jumpa di podcast-podcastan episode berikutnya. Saya Izam Alkorni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zam, terima kasih.